Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa bersama saya Putri Ajara dalam Dakwah Islami Bahalap TV. Dalam episode kali ini, Dakwah Islami akan mengajak Anda untuk bersama-sama mengintip dan mengulik sejarah salah satu masjid terunik yang ada di kota cantik Palangkaraya karena terkenal akan kaya toleransinya. Karena ini adalah dua agama yang ibaratnya hidup berdampingan ya Pak. Apakah pernah terjadi perselisihan atau apa gitu? Yang namanya perselisihan, alhamdulillah nggak pernah terjadi. Nggak pernah ya Pak ya? Segera di Bahalap TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman Islam yang dirahmati Allah, kembali lagi berjumpa bersama saya Putri Ajara dalam Dakwah Islami Bahalap TV. Dalam episode kali ini, Dakwah Islami akan mengajak Anda untuk bersama-sama mengintip dan mengulik sejarah salah satu masjid terunik yang ada di kota cantik Palangkaraya karena terkenal akan kaya toleransinya. Langsung saja kita jalan-jalan masuk ke Masjid Al-Azhar. Baik pemirsa Dakwah Islami, sebelum kita masuk ke Masjid Al-Azhar, karena di sini telah menerapkan protokol kesehatan dengan seharusnya, langsung saja kita cuci tangan dulu ya. Yuk langsung saja kita membahas sejarah Masjid Al-Azhar bersama pengurus Masjid Al-Azhar. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita sudah bersama Bapak Haji Muhammad Hatta selaku Ketua Pengurus Masjid Al-Azhar. Apa kabar Bapak? Baik, Bahalap. Iya Pak ya, alhamdulillah. Ya, boleh diceritakan sedikit Bapak mengenai sejarah dari masjid yang sangat unik ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi perlu kita informasikan bahwa Masjid Al-Azhar ini didirikan tahun 1984. 1984. Ya, jadi cikal bakalnya itu dulu cuma 8 kali 8 meter. 8 kali 8 Ya, meter. musola waktu itu. Habis itu diperbesar sedikit menjadi masjid mini. Masjid Mini Amako. Setelah itu dengan swadaya masyarakat dan bantuan beberapa pihak sehingga diadakanlah renovasi dan seperti yang ada sekarang ini. Oh berarti ini sudah direnovasi ya Pak ya? Jadi ini direnovasi yang kedua. Yang kedua kalinya ya Pak? Yang keduanya. Alhamdulillah dengan bantuan beberapa pihak sehingga sudah terbentuk seperti ini. Dan yang mungkin Mbak tanyakan atau katakan masjid ini unik, iya, karena berdampingan dengan gereja. Iya, betul. luar biasa toleransinya ya Pak ya? Itulah, jadi memang di Palangkaraya ada juga yang berdekatan dengan gereja, seperti di Bukit Hindu, Burbaya. Iya. Cuma tapi itu dipisahkan oleh jalan. Oleh jalan. Kalau kita di sini kan berdampingan, persis, cuma iya. tembok aja dipisahkan. Iya. Jadi syukur alhamdulillah selama ini masalah kerukunan umat beragama terjalin dengan baik. Artinya kerukunan intern beragama dan umat beragama terjalin dengan baik sesama warga yang ada di Komplek Amako ini. Nah, begitu juga kalau ada kegiatan kita, misalnya Hari Besar Islam atau Natal Tahun Baru, kalau misalnya bertepatan dengan dari saudara kita yang Nasrani, hari besarnya, kita
selalu support mereka. Saling support ya Pak ya, Betul. Masya Allah toleransinya. Begitu juga dengan mereka, kalau persis kita ada kegiatan hari besar Islam bertepatan dengan hari-hari ibadah mereka, mereka biasanya menunda waktunya. Menunda waktunya ya, Ya, Pak ya. misalnya kalau ibadah minggu mereka biasanya kan pukul 6. Kalau kita bisa Idul Fitri atau Idul Adha kebetulan juga hari Minggu, Iya. nah mereka yang menunda waktu mereka. Begitu juga untuk sekolah minggunya. Jadi itu berkat sepuh-sesepuh antara kedua belah pihak. Berarti di sini toleransi dan kekeluargaannya sangat berasa ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, karena ini adalah dua agama yang ibaratnya hidup berdampingan ya Pak. Apakah pernah terjadi perselisihan atau apa gitu Pak? Alhamdulillah sampai saat ini yang namanya perselisihan tuh alhamdulillah nggak pernah terjadi. Nggak pernah ya Pak ya? Itu tadi berkat para sepuh pendiri-pendiri terdahulu itu sudah memang sudah ditanamkan masalah itu supaya tidak ada terjadi gesekan-gesekan. Supaya tidak ada perselisihan. Betul. Ya Pak ya. Berarti selama ini alhamdulillah terjalin dengan baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, untuk kegiatan di Masjid Al-Azhar ini seperti apa Pak? Untuk kegiatan Masjid Al-Azhar itu masalah majelis taklimnya itu dalam 1 bulan kita diadakan 3 kali 3 kali dalam sebulan. Ya, untuk pengajian rutin setiap malam Jumat atau kegiatan ibu-ibu yasinan itu tetap terlaksana setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat Ya, Pak ya? begitu juga untuk TPA-nya. Oh ada TPA Ada TPA ya, cuma kebetulan ini lagi keadaan COVID, jadi Iya. mereka pun diliburkan. Begitu juga makanya di masjid kita sekarang kan sajadahnya kita inikan semua karena untuk menghindari COVID itu sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Berarti di sini bawa sajadah sendiri ya Pak? Bawa sajadah sendiri. Jadi setiap kegiatan itu tetap kita mengutamakan masalah protokol kesehatan, jaga jaraknya. Iya. Karena tadi sebelum saya masuk juga di situ sudah tertera ya Pak ya. Betul. Bahwa kita harus menaati protokol kesehatan, harus cuci tangan, menggunakan masker dan menjaga Betul. jarak. Iya. Jadi di Masjid Al-Azhar ini sudah dapat dikatakan sangat mentaati protokol kesehatannya. Baik Pak, tadi Bapak kan ada menyampaikan mengenai TPA ya Pak ya. Ya. Untuk sasaran pesertanya itu siapa saja Pak boleh tahu? Sasaran pesertanya diutamakan untuk komplek kita di sini. Kompleks Ya, ini, komplek Pak. Hamako. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada yang dari luar, misalnya dari daerah Giobos, di daerah sini, tetap ya kita tampung atau kita Iya. terima untuk Untuk anak-anak didik mereka. syarat-syaratnya apa saja itu Pak? Syarat-syaratnya nggak ada syarat yang khusus. Yang penting itu kemauan anaknya sendiri. Iya. Kemauan dari pesertanya sendiri Betul. ya Pak ya. Nah, Untuk kegiatan TPA-nya itu apa saja Pak? itu pelajaran apa itu pengajian, belajar ngaji itu kan dari apa namanya yang awal mereka itu kan, jadi ada beberapa orang ustadznya dan mereka alhamdulillah disupport dari Kementerian Agama. Oh, langsung dari Kementerian Ya, Agama. disupport mereka. Alhamdulillah. Ada dapat ya, boleh dikatakan sedikit uang transport mereka lah. Ruang transport. Ya, Alhamdulillah. Berarti di sini sudah ada tersedia juga tenaga pengajarnya ya Pak? ada 8 orang. 8 orang Ya. Ustadz dan Ustazah. Alhamdulillah. Berarti sudah sangat memadai ya Pak ya? Alhamdulillah. Untuk selama pandemi ini Pak, bagaimana keadaan rutinitas ataupun kegiatan selama pandemi? Rutinitas kegiatan selama pandemi tetap berjalan, namun kita tetap jaga jarak sesuai dengan anjuran pemerintah.
Jadi makanya kan kita ada kasih tanda semua. Iya. Jadi dari yang di atas juga begitu, jadi tablik jarak. Jadi oleh karena ini pandemi dan ada jarak untuk pelaksanaan ibadah, makanya kita sampai di luar rumah kita juga buka sejadah di sini. Ya karena tidak menampung di dalam selama pandemi ini. Iya, Bapak, tadi kan kita sudah berbicara mengenai sejarah Bapak. Boleh Bapak ceritakan sedikit mengenai pembangunan dari Masjid Al-Azhar ini, Pak? Ya, terima kasih. Untuk Masjid Al-Azhar, tadinya pada tahun 1984 itu adalah berupa musola. Dengan adanya kemajuan dan penduduk kita bertambah, maka untuk musola tersebut tidak dapat menampung dengan jamaahnya, dan kami dari kepengurusan terutama Yayasan Al-Hikam Masjid Al-Azhar yang mana didirikan pada tahun 2000 itu bekerjasama dengan pengurus masjid untuk mengadakan pelaksanaan renovasi Masjid Al-Azhar ini. Dan sudah beberapa kali kita mengadakan rapat ya, dan renovasi kecil itu sudah dilaksanakan 2 kali, tapi belum juga bisa tertampung, sehingga pada tahun 2019 awal itu kita bertekad dengan melaksanakan renovasi masjid dengan bertingkat 2, yang mana kita lihat yang ada seperti ini. Alhamdulillah. Itu pun dalam masjid kita Al-Azhar ini sudah bertingkat 2. Pada hari-hari besar itu kita tidak tertampung juga jamaah. Tertampung juga ya Pak, ya. Masya Dan Allah. kami dengan sangat terpaksa untuk menutup badan jalan itu, terutama pada waktu hari raya misalnya, dan hari-hari besar Islam itu biasanya pada bulan puasa, bulan itu sholat itu sama kita menutup jalan untuk bisa menampung jamaah kita. Dan kalau hari Jumat, alhamdulillah sampai ke teras Masjid ya Pak. Ya, teras di atas, teras di bawah juga Ya, luar biasa dipergunakan banyak ya untuk Pak. ini. Alhamdulillah, itu adalah kesempatan bagus bagi jemaah kita yang kebetulan menyempatkan diri dengan mendengar azan, itu langsung mampir untuk bersama-sama sholat berjamaah di Masjid Al-Azhar ini. Baik Bapak, tadi kan pada saat jemaah yang tidak tertampung, apakah jemaah juga melakukan ibadah itu sampai ke depan gereja Pak? Iya, kita meminta dengan mengirimkan surat kepada kepengurusan gereja pada hari-hari besar untuk menggunakan tempat halaman gereja agar nantinya kita dapat mempergunakan untuk jemaah kita sholat berjamaah. Luar biasa. Jadi kami juga terima kasih kepada kepengurusan gereja yang memberikan ruang waktu dan tempat kepada kepengurusan Yayasan Al-Hikam Masjid Al-Azhar, kepengurusan Masjid Al-Azhar untuk mempergunakan, dan kami juga tidak lepas daripada Bapak RT juga kami minta izin untuk menutup jalan sementara dalam pelaksanaan ibadah. Adapun untuk renovasi masjid tadi, ya dengan dana sebesar 150 juta dana pertama itulah yang kita gunakan. Alhamdulillah dari jemaah kebetulan
ada beberapa jamaah yang tidak mau disebutkan namanya, hanya disebutkan hanya hamba Allah. Hamba Allah. Itulah Yes. berdatangan untuk memberikan bantuan pembangunan masjid ini. Dan bahkan kami juga pada waktu itu ada juga yang datang, Pak, ini ada kelebihan keramik saya, Pak, boleh dipakai atau tidak? Ya kita lihat. Kalau tidak, kalau bisa dipakai kenapa enggak, gitu ya. Kita manfaatkan semuanya itu untuk pembangunan masjid ini. Alhamdulillah, inilah yang sama-sama kita lihat, dan alhamdulillah jamaah kami dapat menerima dan merespon dengan baik kepada kepengurusan. Jadi tekad kami dengan kepengurusan Yayasan Al-Hikam Masjid Al-Azhar dan kepengurusan masjid untuk menyajikan yang terbaik untuk jamaah Masjid Al-Azhar, khususnya di komplek Amako ini. Itulah yang untuk pembangunannya. Berarti untuk pembangunan Masjid Al-Azhar ini sangat banyak peran andil dari jemaahnya ya, Oh Pak, iya, ya? iya, Luar biasa, banyak, sangat. Masya Allah. Iya. Dan itu pun setiap minggu kita sampaikan laporannya juga, sampaikan, artinya data-data itu kita siapkan untuk menyampaikan bantuan-bantuan dari Bapak Ibu. Bahkan kami dapat titipan Ya, Pak. dari warga ya, yaitu dari dari Malaysia, dan kami pada waktu itu diberikan sumbangan berupa ringgit. Jadi uang ringgit ini kemana saya harus ingat? Alhamdulillah pada waktu itu kita kebetulan ada yang perlu kita cari di Banjarmasin, kita mampirlah pada waktu itu yang hanya buka di Banjarmasin. Di sanalah kita tukar uang ringgit itu dengan nilai rupiah dan kita belikan material untuk pembangunan masjid ini. Luar biasa titipannya ya, Pak ya. Itulah yang Untuk pembangunan ini alhamdulillah sangat banyak ya. Iya, juga ada juga, Pak. Saya ini ya, ada jamaah. Itu informasi dari beliau, anak beliau. Ibu tuh ada punya rezeki, ya. Tolong ini kasihkan ke masjid di Jalan Galaksi Amako. Saya nggak sempat memberikan ucapan terima kasih kepada ibu itu. Dari kepengurusan biasanya mau mengirim surat itu nggak, kemana kami harus tujuannya karena nggak ada alamatnya. Pada waktu itu beliau sampaikan bahwa itu ada rezeki, Pak, ini mau disampaikan ke Masjid Al-Azhar untuk bangun. Alhamdulillah kita terima, kita berikan itu ya, walaupun berapapun kita terima sehingga ya tadinya kami juga tidak menyangka bahwa Masjid Al-Azhar ini istilahnya sebagus ini ya. Iya. Artinya Ya, boleh kita lihat bersama-sama keadaan masjidnya sekarang itu sudah tingkat 2 ya, Pak ya. Tingkat 2. Dan itu masih belum bisa menampung seluruh jemaah. Iya. Sehingga harus menutup jalan ya, Pak ya. Menutup pada jalan. saat hari-hari tertentu. Baik Bapak, tadi kan di sebelah kanan kita itu ada beberapa sertifikat ya, Pak ya. Iya. Boleh diceritakan Bapak itu sertifikat apa saja? Jadi sertifikat ini, Pak, kami dari kepengurusan Yayasan Al-Hikam Masjid Al-Azhar itu pada waktu itu diserahkan ya, diserahkan pada hari Jumat yaitu tahun 2000 oleh pengembang Bapak Haji Apwandi Maskud dari Direktur PT Amako Galaksi, yang mana ada 3 bidang tanah yang diserahkan kepada Yayasan Al-Hikam Masjid Al-Azhar. Jadi satu lokasi ini untuk pembangunan masjid, dan dua lokasi yang di sebelah itu adalah untuk pembangunan TPA dengan lapangan olahraganya. Jadi yang di sebelah itu. Jadi semuanya itu sudah kita sertifikatkan, dan sertifikat itu sudah berupa wakaf.
siapapun tidak bisa memperjualbelikannya karena wakaf. Sudah Sifatnya diwakafkan ya Pak? Ya, sudah wakaf. Jadi alhamdulillah kami sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Haji Afwandi Masud. Beliau juga almarhum. Tapi saya sudah menemui keluarga beliau untuk meneruskan apa yang dicita-citakan beliau untuk kepentingan jamaah. Ya, jadi tidak ada untuk kepentingan untuk kegiatan kami komplek Amakot, tapi untuk keseluruhan. Untuk keseluruhan. Karena ini adalah boleh dikatakan berupa pasum. Jadi pasum untuk seluruh Kota Palangkaraya. Nah, itu yang ini. Jadi inilah yang 3 bidang tanah sudah kita buatkan sertifikat berupa sudah kita laksanakan sertifikat berupa wakaf. Jadi dilaksanakan berupa wakaf tanah. Itu yang kita dapat laksanakan. Berarti ini sudah diwakafkan ya Pak ya? Sudah. Ya, baik pemirsa, mungkin kita bisa melihat sekarang posisi dari sajadahnya ya Pak ya? Iya. Yang kemungkinan berbeda dari masjid yang lain karena miring. Iya. Ya, boleh diceritakan Bapak kenapa alasan sajadahnya ini bisa mengarah ke sana? Ya, jadi untuk miring, pada waktu itu kami mengadakan rapat kepada jemaah untuk melaksanakan renovasi masjid ini. Apakah kita pembangunan atau renovasi ini, karena renovasi ini kita laksanakan total. Kalau tadinya bertahap, kita laksanakan total. Dan selama renovasi, kita tetap melaksanakan ibadah di sini. Tetap melaksanakan ibadah. Ada juga dari jemaah, Pak, kalau bisa di stop untuk pembangunan. Saya bilang, insya Allah Bu, insya Allah tidak. Ya, kita akan tahap. Setiap waktu, setiap saat bisa dilaksanakan ibadah. Berarti beribadah, tetapi ini juga sambil direnovasi? Sambil direnovasi. Apakah tidak ada kejadian kecelakaan? Alhamdulillah. Tidak ada ya Pak ya? Kalau kecelakaan berat itu tidak ada. Ya, memang ada sih selentingan, cuma kabar burung aja. Oh, kabar burung. Kabar burung, ya. Itu saya selaku ketua pembangunan, setiap ada kejadian itu pasti saya diberitahu dan saya akan langsung bawa ke rumah sakit langsung. Oh iya, luar biasa. Iya. Ya, Pak. Jadi itu hanya kecelakaan ringan. Kalau tertusuk paku itu sudah pasti kan. Iya. Kalau artinya jatuh dari ini, Nggak ada ya Pak ya? saya akan mewanti-wanti pekerja. Kalau ketinggian, saya usahakan pakai sabuk pengaman. Pakai sabuk pengaman. Dan apabila tidak memakai, turun. Saya tidak akan berikan. Jangan menanggung risiko. Iya. Jangan. Bukan masalah uang saya bilang. Iya. Ya, masalah nyawa. Tolong itu. Nah itu. Masalah Alhamdulillah keselamatan selama ya, ini Pak, ya? tidak ada. Iya. Jadi kalau misalnya pembangunan ini kenapa miring? Itu tadi. Ini kepada jamaah kita sampaikan kalau kita mengikuti arah kiblat, maka agak sedikit tertampung. Nah, kalau kita mengikuti badan jalan itu terutama mungkin pada waktu sholat kita bisa laksanakan seperti ini ya. Tapi kalau acara hari besar lainnya misalnya, itu bisa kita menampung lebih banyak lagi karena mengikuti badan jalan. Dan juga kami dengan kepengurusan yayasan, kepengurusan masjid juga bersama-sama itu mohon juga minta izin. Nantinya kalaupun bisa kita akan masjid ini bukan kita tetap untuk melaksanakan untuk ibadah, tapi lebih baik lagi kalau misalnya ada acara pernikahan nah tingkatnya. Kalau perkawinan mungkin terlalu pernikahan. Iya. Dan ini sudah pernah dilaksanakan acara pernikahan yang dilaksanakan di sini. Iya, akad nikahnya di sini ya. Akad nikahnya di sini. Nah itu kepada jamaah, kepada masyarakat, kalaupun nantinya mau mengadakan acara pernikahan, kepengurusan Yayasan Al-Hikam Masjid Al-Adhar dan kepengurusan masjid siap untuk menerima. Oh iya, berarti nanti saya nikah di sini aja ya Pak ya? Boleh, ya. Iya. Jadi itu ada pejabat ya. Mohon maaf ya. Pada waktu itu kita nikahnya di sini kita Luar ya biasa. semuanya kita layani. Ya, itulah yang dapat kita kita laksanakan sehingga penampungan itu bisa lebih Memadai ya, Pak ya? lagi, yang artinya bisa terpenuhi lah untuk ini. Kalau itu tadi masalah ini ibadah kami alhamdulillah
enak saja, sebelahnya belah. Dan sedikit tambahan bahwa kami juga dulu pernah dikunjungi Dirjen Menteri pada waktu itu. Kebetulan pada waktu itu masih Ketua Wali Kota kita Pak Aliban kunjungan ke Bukit Wadi, menyempatkan diri mampir di situ. Itu dari Dirjen Menteri Agama kita pernah dikunjungi. Lihat ini sekalian mungkin adanya kerukunan umat beragama. Itulah ya. Itu diantaranya yang kami dapat sampaikan. Karena masjid ini terbilang unik ya Pak ya, bersampingan dengan gereja langsung. Ya. Apakah ada pengunjung dari luar yang lain yang mengulik sejarah dari Masjid Al-Azhar ini Pak? Ada kunjungan ya yang tak terduga sholat, yaitu warga negara Belanda mungkin ya, Dari pada Belanda, waktu ya. dari Belanda ya. Pada waktu itu kita sholat berjamaah, beliau datang sudah itu juga sholat bersama. Akhirnya menanyakan, kebetulan mohon maaf Pak, ini masjid kami belum rampung, mungkin agak kotor. Oh ini udah, alhamdulillah bisa dilaksanakan. Ya itulah yang untuk dari luar kami yang dikunjungi ya, kesempatan. Kunjungi dari Belanda ya Pak Ya, ya? jadi tidak sengaja juga. Iya. Mungkin pada waktu di jalan mendengar waktu azan, Iya, musafir. tapi beliau langsung singgah karena tujuan beliau rencana tuh habis ke Palangkaraya ini mau ke Kapuas, Kuala Kurut segalanya. Tuh, jadi mampir lah di situ. Ya, kami sangat-sangat berterima kasih lah. Artinya suatu kebanggaan lah Iya, bagi kami warga dapat menyajikan kepada jamaah untuk kita sama-sama beribadah, nikmati ya. Untuk ini juga tolong kepada jamaah kalau ada yang kurang baik, tolonglah kami diberitahu ya, karena namanya manusia ini kan Iya. tidak lepas dengan ini ya. Mungkin kalau apa gitu ya yang kurang-kurang ini sampaikan saja ya, jangan ditutup-tutupi biar Kritik enak, dan sarannya ya Pak ya? biar enak bersamaan Iya, itu. untuk kenyamanan bersama, Betul. kenyamanan para jemaahnya Iya. juga. Ya baik Bapak, sebelum kita mengakhiri, boleh sampaikan sedikit harapan Bapak kepada pemerintah. Ya, harapan kami kepada pemerintah, alhamdulillah, memang sementara ini kita aman-aman saja ya. Protokol kesehatan kita tetap laksanakan apa yang disampaikan Pak Ketua tadi ya, Ketua Yayasan itu untuk ibadah kita tetap ini dan jaga jarak, ya, cuci tangan, kemudian juga sedikit tambahan kepada jamaah kita Nasrani pun kalau memang seperti penggunaan air bersih silahkan, atau WC silahkan ya, kalau ini itu terbuka kalau memang pada waktu. Dan mudah-mudahan nantinya rencana kami ke depan memang ada rencana mau bikin tempat menara gitu ya. Menara ya Pak? Ya, jadi nantinya saya mohon kepada pemerintah kota ya, Iya. nanti dapatlah Membantu. saya akan membuat sedikit proposal lah. Iya. Nanti. Jadi nanti ini Pak, sedikit ya. Iya. Menara itu saya fungsikan nantinya bukan menara khusus untuk INMEK aja, tapi nanti di tingkat 2 itu nanti akan kami sediakan tempat persinggahan. Jadi misalnya dari Bapak Ibu yang mau memuliakan anaknya ya, dari Muara Tewek, Kuala Kurun, Sampit, Pangkal Ambon. Misalnya ini kan ada 4, saya di sini dia ada 4 pilar lah yang saya ini, terutama Unpar, kedua Unmu, ketiga IAIN, kemudian STIMIK. Jadi boleh dikatakan 4 penjuru mata angin lah katakan di sini. Iya. Nah, jadi kalau misalnya dia mau masuk ke perguruan tinggi, bolehlah nanti menginap 1-2 hari di atas itu. Di Itu dalam nanti. menara itu ya Pak? Iya di atas. Jadi di atas itu kan ada tingkat 2 nanti. Di situ ada kita bikin tempat persinggahan sedikit. Kalau di atas mungkin nantinya kita akan menara itu kita akan pakai stainless saja Pak. Untuk make itu stainless saja. Jadi tidak memberatkan beban. Jadi supaya ada fungsinya. Ada fungsi. Tidak hanya sebagai ikonik ya Pak ya? Bukan hanya sebagai itu, tapi ada fungsi untuk ini. Jadi persinggahan itu bisa kita laksanakan di Iya, situ. semoga pemerintah dapat Dan membantu dan Insya Allah memperhatikan ya ya. Pak ya. Amin. Jadi nanti insya Allah nanti
kami sudah sedikit ada bikin bagannya, nanti akan saya bikinkan itu, dan mohon nanti pada pemerintah, khususnya pemerintah Kota Palangkaraya, mudah-mudahan Masjid Al-Azhar ini ya yang berdampingan persis dengan gereja menjadi ikon Kota Palangkaraya ya, yang bisa kita sama-sama banggakan bersama. Itulah yang harapan kami pada pemerintah Kota Palangkaraya khususnya. Iya Bapak, demikianlah kita sudah berbincang bersama Bapak Haji Muhammad Nur Sabri selaku pengurus dari Masjid Al-Azhar. Terima kasih Bapak atas informasi dan kesempatannya. Demikianlah pemirsa dakwah Islami, kembali lagi berjumpa bersama saya Putri Ajara dalam dakwah Islami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.